Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Septiana dengan NPM 25782050. Saya dari kelas TRI 2B. Di sini saya akan membuat sebuah hands-on video mengenai lab 3, yang dimana kita disuruh untuk menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1, yaitu modul Package and Pip di 1.3 session 3 modul and package. Nah, subsessionnya itu ada di 131, 132, dan 133. Oke, langsung aja. Yang pertama di sini. Aduh, kenapa ini? Oke. Langsung aja di sini. Kita langsung ke langkah yang pertama, yaitu membuat file kosong yang diberi nama modul PY. Oh, ini hapus saja. Nah, tadi salah. Kita buat namanya, kita simpan di sini. Modul PY. Oke. Selanjutnya kita disuruh buat file namanya main yang berisikan kode import modul. Kita buat lagi, simpan main py. Oke. Lalu di sini kita disuruh untuk ngejalanin file main py. Nah, kalau tidak terlihat apapun, berarti Python itu udah berhasil mengimport isi file. Oke, kita coba jalanin. Mana tadi? Python. Nah, ini udah berhasil. Kemudian di langkah ketiga, di modul PY tadi, kita disuruh memasukkan print I like to be a module. Oke. Kita mana tadi modul? Ini save. Kemudian di sini kita disuruh jalanin. Nah, kita jalanin. Berarti yang modul. Nah, dia ada muncul I like to be a module karena kita karena kita memasukkan kode print yang dimana kita itu menyuruh untuk mencetak kalimat I like to be a module. Selanjutnya langkah 4, kita ke main py. Di main py, sini kita jalanin main py. Coba. Nah, sama aja ya. Sama aja. Ini. Kemudian, artinya ketika modul diimport, isinya secara implisit dieksekusi oleh Python. Ini memberi modul untuk memberi kesempatan menginisialisasi beberapa aspek. Kemudian di langkah kelima, kita memodifikasi di file modul. Kita ganti. Kemudian kita jalankan. Nah, nih, yang name tadi ini dia diganti menjadi main. Contohnya seperti ini. Terus kalau kita ngejalanin yang
modul yang main, sorry. Nah, dia bakal munculnya yang modul seperti itu, sama ya. Jadi kalau kita ngejalanin yang main, dia secara langsung variabelnya itu berubah menjadi modul. Nah, kalau kita ngejalanin yang kalau kita ngejalanin yang main, dia munculnya modul. Kemudian di langkah 6, kita menggunakan if dan else di file modul. Masih di file modul, teman-teman. Oke, kita jalanin modul. Nah, I prefer to be a module. Nih, dia munculin yang if. Terus, kemudian di sini kita pakai counter 0 di langkah 7. Kita coba, masih tetap di file modul ya. Modul S, kita jalanin modul. Nah, I prefer to be a module. Sama aja sebenarnya. Karena modul ini berisi 2 fungsi sederhana. Jadi, jika kita ingin tahu berapa kali fungsi tadi dipanggil, kita memerlukan perhitungan yang diinisialisasi ke 0, ini fungsi counter 0 ini saat modul sedang diimport. Kemudian di langkah 8, di main py, kita modif ini bilangin dulu. Nih, kita ganti. Nah, kita tambahin print modul counter. Oke, kita jalanin. Nah, I like to be a module. Ini mana? Salah. Nih. Jadi, oke. Selanjutnya di panjang ya. Di langkah 9 di modul kita harus modif lagi. Oke. Modul. Oke. Row S. Nah. Jadi kita jalanin modul itu dia. Salah ya? Modul. Modul. Oh, harusnya docstring. Seharusnya. Kita coba. Bisa nggak? Nah, baru muncul. Salah ya guys. Jadi ini tuh bentuknya docstring, yang dimana dia makanya tanda petik 3. Nah, di sini kita mencetak nilai true, itu nilai benar.
Nah, kemudian di langkah 10 di main kita memperbarui kode menggunakan ini, kita ngeprint sum mana di main, kita jalanin, kita coba jalan. Nah, ini dia ngeprint nilai 0 dan 1, jadi dia ngeprint 0 yaitu 0 for i in rank 5, terus 1 for i in rank 5, 0 to 0, nah 1 to 1, nah dia munculnya seperti ini. Kemudian di langkah 11 ini kita disuruh buat struktur directory adc user py modul prox modul. Oke, kita buat secara manual di mana tadi, di C ini kan hands on ya, kita masuk buat folder user. Oke. Selanjutnya di dalam user itu user lagi. Oke. Di dalam user itu ada py. Benar nggak? Ya, benar. Dalam py itu ada modul sama prox. Dalam py itu ada modul dan ada prox. Kemudian di dalam modul itu ada file modul ini ya. Modul, kemudian di file demo di proc itu ada main. Benar nggak? Kita coba ini dulu. User ini kayaknya taruh di ini, taruh di ini di modul. Kita coba lagi. Udah sama. Oke. Dia emang nggak muncul gini ya. PY ada modul dalam prox dan main yang seperti itu. Selanjutnya di folder yang berisi modul dengan nama itu akan diabaikan jika tidak folder pertama yang berisi modul dengan
variabel bernama jalur dan dapat diakses melalui model bernama SYS. Beginilah cara Anda menuliskan nilai regulernya. Kita lanjut aja ya di langkah 12 di main. Ini kita masuk ke main. Nah, di sini kita mengimport modul. Ini kita ubah dulu. Oke. Salah. Kita bukanya dari sini. Ini. Buat dulu. Biar aja. Oke. Ini kenapa ya? Wait ya. Ini harusnya dia masuk ke sini. Ini harus ditimpa. Nah, terus sebentar. Ini tadi file apa? Main kok. Modulus. Ada modulus ya? Iya masih. Nah iya. Sini modulus guys. Ini harusnya modulus. Aduh. Modulus. Bener modulus. Iya bener gak sih? Wait. Kita coba cari solusinya. Modulus plus modul min. Wait. Kita coba cari solusinya. Nah, diimpor. Gimana senang gak? Sebentar. Oh ya.
astaga, di ini modul ini harusnya kita nggak pakai cuman modul doang kayak gitu guys. Kan ya salah lah, bisa juga ini masalahnya nggak bisa disimpan nggak sih harusnya. Kita paksa aja guys ini. Nah harusnya sini kan. Kita coba ya. Azan tadi di main, salah kok di sini sih, maaf harusnya di PY. Prox kok prox sih, harusnya kita masuk di prox dulu. Astaga, maaf bu, ngeblank. Harus seperti ini. Modul import harusnya ini bener nih, harusnya modul ini gak sih, ini gak sih, kita coba aja lah ya. Import modul, PY main. PY ini harusnya udah bener ya, port modul. Apa yang salah? Import modul. Line 5 ini harus kayak gini ya. Kita coba aja. Atau bener gini. Baru muncul. Jadi ternyata udah beda ya. Gak semuanya tuh. Oke udah. Oke ini udah kita pakai append yang dimana dia itu jalur baru yang akan menempati elemen akhir dalam daftar jalur seperti itu. Kemudian di 1.3.3 di sini kita disuruh melihat atau menyajikan seluruh konten ini. Nah, struktural seperti ini. Tapi karena udah disiapin di bawah ini, kita tinggal download. Oke, di situ
kita cut dulu nih, taruh di hands on. Share. Kita taruh di sini. Ini kita ganti namanya. Kita ganti. Aduh, salah. Jadi extra. Oke. Gini. Sorry. Ini dikasih namanya package. Kenapa jadi extra? Extra kan nama filenya. Package. Oke. Selanjutnya enggak, ini tadi bener guys, namanya ekstra, cuman kita ganti nama tadi, terus kita buat folder baru, namanya yaitu package. Nah, si ekstra ini ditaruh di package. Ini terus di langkah ketujuh, di langkah ketujuh kita disuruh buat fungsi dari modul. Nah, kita disuruh manggil iota kita disuruh buat file baru di main py. Coba ya, kita buat dulu main 2 save. Gimana sih? Proximate. Ya, udah benar. Ini kita save. Ini nggak di-reload sih. Save. Di prox dia manggil min py. Import. Kayaknya ada yang ini guys. Ini itu di benerin dulu karena kita coba lagi. Line 4. Ya ampun. Ini kenapa ya? Ekstra.
ada beberapa yang harus kita ini masih bentuknya zip ya kalau nggak salah. Coba kita bentar. Ini enggak sih? Harus kita ekstrak. Oh, astaga. Berarti ini salah guys. Harusnya coba yang ini. Nah, ini hapus aja lah ya. Oke, yang nge-zip tadi itu. Oke, ini kita coba lagi. Saya tahu benar. Kenapa ini? Kenapa ya? Kita coba lagi. Kita coba lagi. Can open file. Kita coba buka sih. Maaf Bu, agak berisik di sini karena emang agak rame. Min 2P benar kok. Di prox kan. Modul 4 modul 4 lane 4 no modul name extract. Kenapa ya? Padahal di sini dia udah ada. Nah, ini ekstra X yang Iota. Kita coba buka ya. Main aduh, salah. Package the extra. Atau ini ya yang dia enggak, jangan dihapus. Harusnya itu bener dong, harusnya. Tapi kenapa dia nggak muncul ya? Nah, di PY sih. Di prox. Nah, ini kenapa?
biasanya di sini salah. Masa kita harus masukin modul sih? Gak mungkin ya. Line 4 import modul. Ini kenapa? Apa yang salah? Kok dia nggak muncul? Kita coba dulu, kita coba lagi. Wait, extra iota. Ini nggak tahu bener atau enggak, tapi kita coba-coba aja. Karena di sini X-nya ada 2. Coba deh kita ke yang ini ya. Siapa tahu dia lebih bisa lebih. Apa bedanya? Ini ganti. Oke. Kita itu coba-coba aja lah ya. Nah, ekstra. Dia nggak ada ekstra iota. Kita coba ya. Ini sih. Kita coba tanya ke Gemini, karena saya udah bener-benerin tetap nggak mau. Mana ya? Oke. Coba lagi. Kalian nggak bisa menemukan folder paket bernama extra dan directory kamu dan terinstall. Extra adalah project kamu main extra. Oh, berarti dia harus ada file init. Tapi coba-coba aja lah ya. Init. Kita
saya juga nggak tahu. Ini apa sih? Tetap nggak bisa. Apakah abstrak itu dengan computer dan jika mungkin kamu belum selfie dan menggunakan nama umum. Coba ya. Kalau di package-nya sih dia kayak gini. Nah ini saya harus impor, saya harus gini. Wait, apa ekstra sih? Saya harus dari ekstranya sih. Nah gini. Nah kalau dia iotanya enggak kan. Coba ya. Udah di download. Kalau folder sudah download dan maksudnya pastikan mimpi jika ada di bulan. Udah sama kok ekstra. Nah, coba deh kita lanjut ke yang angka 8 di min 2. Kita memanggil sigma dan tau. Kita coba. Ini tambah juga kayaknya bakal sama aja deh. Nah, sama aja. Bener kok harusnya masuk di main 2. Kalau dia nggak pakai ekstra, gimana kalau dia nggak pakai ekstra? Nggak bisa nggak sih? Nah, error. Kita coba sampai bisa pokoknya. Dari sini yang kita salah tadi. Coba kita hapus dulu file ekstra ini. Kita hapus. Oke, kita taruh di package kan. Benar nggak sih? Kita
Kita coba ya. Ini. Oke. Ini kita cut. Coba kita nggak usah ganti nama kan, kita biarin aja. Ini kita buat, ini ditaruh di sini, terus kita ekstrak apa, ekstrak file atau ekstrak all kok. Kita ekstrak, coba lagi. Ini kita hapus. Nah, ini kita copy, kita mana paste. Oh, kita delete aja. Coba dong yang ini lagi. Ini apa? Oh, ini yang manggil fungsi iota. Kita coba. Ini durasinya agak lama, nggak apa-apa lah ya, karena nyoba juga. Kita coba. Kenapa ya dia tetap nggak bisa? Karena ini udah diekstrak. Aduh, ya ampun, banyak banget. Ini udah diekstrak. Kita coba lagi. Ini nggak pakai kan ya? Package. Oh, dia nggak bisa ya? Saya kan ditaruh di package ya. Ya, tadi udah kita ekstrak. Sebenarnya sama aja nggak sih apa namanya, PY ini sama aja nggak sih harusnya itu kan? Aduh, maaf ibu, ini tetap nggak bisa buat dipanggil iotanya. Dia tetap nggak bisa kepanggil. Kenapa ya? Package ekstra iota, harusnya ekstranya ini
Nggak mungkin kan ya ekstranya ditaruh di rocks. Bisa ditaruh di rocks sih. Nah, nggak tahu Bu, serius nggak tahu kenapa pas, aduh, ini ditaruh di rocks bukan di package dia malah bisa, tapi juga nggak tahu. Ya dah, lanjut ke ini yang apa ini yang manggil sigma sama tau apa sih. Kita coba kita ganti dulu ininya. Terus ini, aduh ini nggak ada adanya. Nah, ini dia udah bisa manggil sigma dan tau. Kemudian ini sama aja, mungkin ini kayak lebih mudahnya. Lalu di langkah 9 kita disuruh buat download extra pack zipnya itu download dulu. Oke, ini kemudian kita taruh di kita coba taruh di package kayak yang ekstra tadi. Oke, kita ekstrak all. Ini kita hapus zipnya. Kemudian ini kita cut package, paste. Yang ini kita hapus aja. Aduh salah. Aduh salah guys. Oh bisa nih. Ada pesan lagi ini. Nah ada. Selanjut ini di dalam ini isinya ada sama ya kayak yang di ini di sini. Ini kita kasih namanya extra pack. Oke, lanjut. Extra pack. Nah, di sini kita ke langkah 9 kita coba. Ini di main kan? Di main. Kita coba. Di sini dia manggil keempat fungsi.
itu ada beta, sigma, alpha, iota, dan beta. Kita coba kalau dia salah tetap error, berarti penempatannya harus kayak yang tadi. Lain ya. Udah, kita coba lagi. Ini bisa. Tadi nggak bisa. Oke, dia udah manggil sigma, alpha, iota, sama si beta. Karena di sini dia mana tadi? Ada import extra good base sigma, terus ada import extra good alpha, terus from extra iota dan good beta import one back. Seperti itu. Oke, di sini kita udah manggil semuanya. Sudah nggak? Ada. Oke, kita sudah menjalankan modul 1. Oke. 1.3. Ada lagi nggak? Oke, jadi saya akan ngejelasin apa itu package. Tadi saya udah ngejelasin apa itu modul. Di sini, ini modul. Apa itu modul? Jadi modul itu untuk tumbuh, tambahkan yang tidak tumbuh sama-sama diinginkan. Jadi modul itu kayak ibaratnya kalau kita nyebutnya itu file. Nah, kalau package itu tuh foldernya gitu. Jadi di dalam package itu ada modul. Jadi isinya di dalam folder itu ada file, seperti itu. Jadi kalau modul itu tuh buat nampung fungsi-fungsi yang kita panggil tadi, kayak iota, beta, sigma, alpha, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh buat nunjukin dan jelasin progres kerja dari mini project 1, project kita di lab 3. Menunjukkan directory dan package. Oke, kita masuk ke ini. Jadi strukturnya itu ini package-nya itu lab 3 strip npm. Di sini ada, kita langsung aja lah ya, kita lihat. Nah, seperti ini. Di dalam lokalis C itu ada NetOps. Saya buat lab namanya lab 3. Jadi di lab 3 itu saya ada NetOps, kemudian ada sebenarnya ada main, cuman nggak kelihatan ya. Ini ada main, kemudian di NetOps ini isinya ada checker seperti itu. Oke, kita lihat checkernya. Nah, di sini checker itu digunain buat ngecek status perangkat jaringan. Dia string, jadi dia di sini ada import random, yang dimana import random itu ketika kita ngejalanin programnya, dia bakal keluarin status antara up atau down, seperti itu. Kemudian di sini ada modul utamanya atau main. Nah, di main ini
dia itu isinya ada header, ada nama kita, ada nama saya, ada npm, dan ada judul lab season 3. Kemudian di sini ada show menu yang dimana dia ketika kita ngejalanin program, dia bakal ngeluarin menu cek status router, switch, sama keluar dari program. Terus di sini ada fungsi main. Jadi fungsi main itu untuk nampilin header, menu, terus nerima input pengguna, kayak misalkan kita masukin nomor 1 nih kan ngecek status router, kemudian nomor 2 status switch, seperti itu. Kemudian dia nampilin fungsi sesuai pilihan. Misalnya kita pilih nomor 1, ya dia bakal keluar ngecek status router, seperti itu. Oke, kita coba jalanin. Python main. Nah, seperti ini, ada nama, npm, dan season 3. Nah, kemudian kita bakal masukin salah satu di antara menu ini, misalnya nomor 1. Nah, di nomor 1 dia nampilin device-nya router. Dia ngecek status router, nah statusnya itu up. Terus kita masukin lagi. Nah, kenapa dia bisa munculin status down? Karena di checker tadi, di checker tadi itu dia pakai import random, yang dimana ketika kita milih nomor yang sama tapi statusnya beda, karena dia pakai import random, jadi dia secara acak gitu nentuin si status device ini secara acak antara up atau down. Nah, kemudian untuk switch juga sama. Kemudian di main tadi itu juga ada ini. Kalau kita masukin di elif ini, kalau kita masukin sesuai angka 3, nih kan angka 3 itu di menunya keluar dari program. Nah, kalau dia nggak sesuai sama yang disuruh, 3 nih keluar kan, kita masuk lagi. Nah, misal 4 kan nggak ada di pilihan, nah dia bakal munculin pilihan tidak valid, coba lagi, berarti kita harus masukin angka lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya apa ini? Hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran. Oke, kita cek flag 8-nya. Python strip m flag 8. Oke, sudah bersih ya, sudah nggak ada pelanggaran apapun. Kemudian hasil running pydoc. Oke, pydoc, Python strip m pydoc. Gimana sih? Nah, ini tuh sebenarnya cuma nampilin docstring, teman-teman. Docstring yang ada di ini, yang ada di sini. Docstring itu yang ini, seperti ini docstring namanya. Nah, ketika kita masukin perintah Python strip m pydoc nama file, itu dia muncul seperti ini. Nah, deskripsi ada fungsi seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.